Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saudara anak-anak yang saya banggakan. Yang sudah hadir juga nih ada Ketua LPM Pak Budi Farudin. Pak, selamat siang Pak Budi. Ada juga ya Kepala LPPM Ibu Sariana Nasari. Selaku juga nanti pemateri kita pada siang hari ini ada Ibu Putri Rizky Eka Putri, ada Pak Andri, ada Pak Tuku Muhammad Hakiki, mungkin yang ada Pak Doni Praviska, dan ada banyak lagi dosen yang mungkin tidak saya bisa sebutkan satu persatu, serta anak-anak yang saya banggakan dan saya sayangi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan dalam rangkaian kegiatan-kegiatan yang ada cakupan dengan kemahasiswaan dan mungkin khususnya terkhusus lembaga. Hari ini kita diundang semua di sini hadir untuk bisa memperoleh ilmu sebenarnya. Ada kegiatan yang memang dari pemerintah, dari Kemendikbud, yaitu P2MN Bu ya, Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Ini yang tahap kedua Bu ya, atau ketiga sudah? Tahun kedua ini. Tahun kedua ya. Iya. Ya, alhamdulillah ini kita undang adik-adik mahasiswa juga nanti bisa mendengarkan langsung presentasi materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Ada 2 materi hari ini yang akan disampaikan. Ini memang sudah dari Kemendikbudristek ya Bu ya. Memang kegiatan ini memang difokuskan untuk wira swasta mahasiswa ya. Ya tujuannya ya ini ya, untuk menjalankan wira swasta di perguruan tinggi, penguatan pembinaan kewirausahaan ya dan sebagainya. Manfaatnya banyak, meningkatkan jumlah mahasiswa menjalankan wirausaha. Nah, nanti bagaimana formatnya, bagaimana cara pencapaiannya, bagaimana teknisnya, ya nanti ada pemateri kita yang akan menyampaikan segala bentuk informasi-informasi apa yang berkenaan tentang P2MW ini nanti ya. Mungkin untuk menghemat waktu, kalau mempersingkat kita nggak mungkin, menghemat boleh, karena waktu nggak bisa disingkat. Jadi mungkin nanti kita saya buka dulu rangkaian acara ini dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin acara selanjutnya nanti kita ada pemaparan materi dari narasumber kita yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama mungkin Bu Putri dulu atau Bu Seli dulu nih, ada Bu Putri. Saya dulu mungkin ya Pak. Nanti ya, dilanjutkan oleh Bu Seli. Iya. Dan nanti dilanjutkan dengan Bu Seli Ranasari dan langsung nanti ada proses tanya jawab Bu ya, dari dosen maupun mahasiswa yang berkenaan tentang P2E ini. Oke, untuk kita menghemat waktu, untuk langsung adik-adik juga persiapkan juga ya, dengarkan, persiapkan juga ada pertanyaan-pertanyaan apa yang nantinya berkenaan yang nanti bisa disampaikan sama pemateri kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bu Rizky Eka Putri untuk penyampaian pemateri pertama. Waktunya kami persilakan Bu. Ya, terima kasih Pak Usep atas kesempatannya. Saya izin share screen dulu ya. Sebentar. Mungkin udah kelihatan ya? Oh, nggak ngikutin suara dari tadi? Iya, kelihatan. Jadi hari ini kita akan melakukan sosialisasi terkait program pembinaan mahasiswa wirausaha atau yang disingkat dengan P2MW. Sebenarnya program ini sendiri sudah di-launching dari bulan lalu ya. Mungkin karena juga masih banyak program-program yang harus diikuti, akhirnya hampir kita terlewat. Untungnya kita masih memiliki waktu untuk bisa mengikuti program ini. Program ini sendiri hampir sama dengan program-program sebelumnya yang mungkin sudah banyak diikuti oleh adik-adik mahasiswa ya. Sekarang kan sedang sibuk program PPK Ormawa ya Pak ya, untuk mahasiswa-mahasiswa sendiri. Jadi ini ada satu lagi program yang cukup menarik untuk diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa, mengingat universitas kita sendiri kan
tagline-nya itu kan Entrepreneur University. Jadi sangat cocok apabila kita mengikuti program ini. Jadi saya akan sedikit menjelaskan yang tertera dalam panduan. Jadi kita ringkas bagaimana sebenarnya mekanisme-mekanisme dari program ini sendiri. Jadi Kementerian Pendidikan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini pengen mahasiswa ini lebih program pembinaan mahasiswa wirausaha. Program ini sendiri sebenarnya sudah dilakukan dari tahun lalu. Jadi ini tahun kedua ya untuk program P2MW. Sebelumnya program ini bernama PKMI atau Program Kreativitas Mahasiswa Indonesia. Jadi di PKMI sendiri banyak lagi turunannya. Ya, salah satunya yaitu kelompok berwirausaha mahasiswa Indonesia yang pernah kita ikuti. Kita pernah menangkan itu pendanaannya di tahun 2021. Waktu itu proposal dari Prodi Ilmu Perikanan tentang aquaponik. Nah, itu adalah salah satu sebenarnya dari P2MW, tapi dia berubah skema menjadi P2MW di tahun 2022. Jadi pada tahun 2022 sendiri, mahasiswa yang mengikuti program ini mencapai 3.781 dari target Belmawa yang hanya 2.500. Jadi ternyata antusias mahasiswa ini cukup tinggi. Nah, jadi mahasiswa ini cukup tinggi untuk mengikuti program wirausaha. Di tahun lalu kita sudah mengirimkan kalau nggak salah satu proposal, tapi belum rezeki. Jadi kita coba lagi tahun ini, semoga lebih banyak lagi yang bisa lulus. Jadi mahasiswa diharapkan melalui program ini dapat menjalankan wirausaha dalam berbagai bidang, mulai dari makanan, minuman, hingga usaha berbasis digital. Di sangat banyak skema-skema yang bisa kita ikuti. Nah, jadi Belmawa melalui perguruan tinggi tadi merancang proses pembinaan kewirausahaan yang berprinsip pada pengembangan karakter inovatif, berdampak, dan juga berkelanjutan. Jadi perguruan tinggi juga ikut mengembangkan program-program pembinaan kewirausahaan, lalu ada jejaring kerjasama dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, serta menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan kewirausahaan berbasis pada pengalaman atau experimental learning. Jadi perguruan tinggi dituntut untuk berkontribusi bagaimana menimbulkan suasana wirausaha di tingkat perguruan tinggi. Jadi P2MW ini sendiri merupakan program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki produk atau memiliki prototipe produk atau sudah menjalankan usaha. Jadi berdasarkan halaman di PKMI tahun 2021, kalau kita baca panduannya dulu, yang boleh mengikuti program ini hanya yang telah menjalankan usaha minimal 6 bulan. Tapi sekarang mereka punya skema 2, jadi boleh yang baru memiliki prototipe dan juga yang sudah menjalankan usaha. Jadi adik-adik di sini yang masih memiliki hasrat tapi belum dijalankan masih oke. Masih saya ikut program ini karena kita di sini dia punya 2 skema. Jadi tujuan program sendiri yaitu peningkatan jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha di perguruan tinggi. Jadi sebenarnya kan kadang mahasiswa keinginannya tinggi untuk berwirausaha, tapi terkadang terkendala pada modal, gitu ya. Jadi melalui P2MW, pemerintah akan memberikan bantuan dana supaya mahasiswa tadi itu lebih bersemangat untuk menjalankan wirausaha. Selain itu, penguatan pembinaan kewirausahaan di perguruan tinggi yang berprinsip pada pengembangan karakter inovatif, berdampak dan berkelanjutan, serta seperti yang tadi, penguatan ekosistem kewirausahaan perguruan tinggi dengan melibatkan dunia usaha, dunia industri, DUDI, komunitas, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Manfaat program, apa sih manfaat program yang bisa didapatkan oleh mahasiswa dan juga oleh perguruan tinggi dengan mengikuti program ini? Yaitu meningkatkan jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha. Jadi semakin banyak proposal usaha yang didanai oleh Belmawa,
suasana wirausaha itu akan lebih timbul di perguruan tinggi. Selain itu, meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam pembinaan kewirausahaan mahasiswa yang berprinsip pada pengembangan karakter inovatif, berdampak dan berkelanjutan, lalu menguatkan ekosistem kewirausahaan perguruan tinggi. Nah, mungkin banyak mahasiswa, adik-adik mahasiswa kita yang tertarik untuk ikut program ini. Untuk persyaratan sendiri bagi perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi akademik yang di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud, lalu ada melaksanakan proses seleksi internal proposal usaha dari kelompok mahasiswa di perguruan tinggi yang dibuktikan dengan adanya berita acara. Lalu yang terakhir, perguruan tinggi wajib menyediakan dosen pendamping wirausaha mahasiswa. Jadi nanti akan ada yang namanya dosen pendamping yang akan membantu mengevaluasi kegiatan-kegiatan proposal yang didanai. Ya. Nah, bagi mahasiswa ini bisa dilihat ya, adik-adik mahasiswa. Jadi yang bisa mengikuti ini hanya maksimal di semester 7. Berarti hanya batas di angkatan 2020 ya. Kalau adik-adik 2019 sudah nggak bisa lagi ikut ya, karena udah sibuk mau penelitian. Jadi maksimal di semester 7 ternyata saat mengusulkan proposal. Lalu setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar dalam satu kelompok usaha. Jadi berbeda dengan seperti PKM. Kalau di PKM kan adik-adik mahasiswa biasanya satu kelompok menjadi ketua di sini, di kelompok lain dia menjadi anggota gitu ya. Tapi kalau di sini di P2MW satu nama hanya untuk satu proposal. Jadi itu perlu digarisbawahi, jangan sampai adik-adik mahasiswa nggak ngebaca syarat ini, akhirnya lalai di administrasi. Lalu setiap kelompok itu hanya terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah 3-5 mahasiswa. Ya. Di sini sebenarnya tidak dituliskan secara langsung apakah boleh lintas prodi atau enggak, tapi dari pengalaman PKMI di tahun 2021, mahasiswa ikut melibatkan prodi lain, jadi lintas prodi dengan kapasitas keilmuan yang sesuai. Nah, jadi mungkin ada baiknya kita lintas prodi, tapi mungkin yang dengan kapasitas keilmuan yang sesuai. Kalau di PKM kan sebagai syarat utama ya, lintas keilmuan, lintas bidang. Kalau di sini tidak disebutkan secara langsung. Lalu setiap kelompok hanya boleh memilih satu tahapan usaha. Boleh pilih nih, mau tahap awal yang belum berjalan tapi punya prototipe, atau yang sudah bertumbuh. Nah, jadi satu kategori usaha juga. Jadi dia ini ada dua skema awal dan bertumbuh. Nah, dari dua ini nanti ada turunannya lagi, yaitu ada makanan dan minuman, budidaya, industri kreatif, seni budaya, dan pariwisata, jasa dan perdagangan, manufaktur, dan juga teknologi terapan atau bisnis digital. Jadi adik-adik bisa pilih dan hanya boleh pilih satu. Ya. Nah, produk yang diusulkan merupakan produk yang dikembangkan oleh mahasiswa. Jadi ide orisinal dari mahasiswa sendiri. Bukan waralaba, reseller, apalagi titip jual ya, just tip gitu, usaha keluarga atau orang lain. Jadi murni dari hasil buah pemikiran adik-adik mahasiswa. Ya. Nah, proposal usaha yang diusulkan tidak sedang menerima pendanaan sejenis dari sumber APBN. Jadi agak hati-hati ketika mengajukan P2MW. Karena di PKM kemarin ada skema yang kewirausahaan kan ya. Nah, takutnya yang PKM kewirausahaan lolos, ini juga lolos. Nah, itu akan sulit. Jadi kalau bisa yang diajukan kemarin di kewirausahaan tidak diajukan lagi di P2MW. Takutnya akan ada double pendanaan. Ya. Mungkin diramu lagi proposalnya supaya sedikit berbeda gitu ya, karena tidak sedang menerima pendanaan sejenis, jadi tidak boleh. Lalu untuk tahapan usahanya sendiri, tadi kan tahapan usaha ada dua ya, ada yang sedang tahapan awal dan juga sedang bertumbuh, tahapan bertumbuh. Untuk tahapan awal sendiri, adik-adik mahasiswa harus memiliki prototipe produk yang terdokumentasi. Jadi kita udah tahu nih, belum bukan cuma angan-angan. Jadi udah aku mau jual ini nih.
tapi belum terkendala modal, belum bisa direalisasikan. Jadi sebenarnya tujuannya itu seperti itu. Jadi adik-adik udah punya ide, udah bisa bikin, tapi terkendala pada modal untuk produksi secara luas, ya. Jadi sudah memiliki produk yang terdokumentasi. Yang kedua yaitu sudah melakukan validasi masalah dan solusi atau problem solution fit. Jadi udah tahu nih kendalanya di lapangan. Kenapa sih kita harus membuat produk ini? Gitu. Apa sih permasalahan di lapangan? Gitu ya. Jadi yang ketiga yaitu belum melakukan penjualan atau belum memiliki jejak usaha. Karena ketika sudah melakukan penjualan, itu bukan lagi di tahapan awal, tapi di tahapan bertumbuh. Ya, jadi jangan salah, pilih skema. Nanti bisa diskusi sama pembimbingnya. Nanti kan ada pembimbingnya ya, sama seperti PKM. Lalu ada proyeksi laba rugi dan arus kas. Jadi proyeksi untuk ke depannya, bagaimana sih penjualannya. Nanti ada formatnya akan dijelaskan oleh Bu Seli ya. Lalu ada tahapan bertumbuh yang kedua ya. Jadi tahapan bertumbuh ini usaha minimal sudah berjalan selama 6 bulan. Ya, jadi dibuktikan dengan arus kas biasanya. Dibuktikan dengan arus kas selama 6 bulan terakhir. Jadi kalau adik-adik udah jual, tapi mau dapat bantuan dana lagi nih supaya usahanya lebih besar. Berarti adik-adik ikut ambil yang tahapan bertumbuh ya. Itu minimal 6 bulan yang sudah berjalan. Lalu terdapat penjualan atau telah memiliki jejak usaha. Jadi bisa dijelaskan nih kami udah jual selama berapa bulan gitu ya. Nah, itu di tahapan bertumbuh. Lalu sudah melakukan validasi pasar atau product market fit. Ya, kalau udah berjalan harusnya memang kita sudah validasi pasar ya. Berbeda dengan yang tadi yang di tahapan awal. Lalu memiliki laporan laba rugi dan juga arus kas. Untuk kategori usahanya sendiri, jadi tadi adik-adik udah pilih nih, tahapannya tadi tahapan awal dan tahapan bertumbuh. Sudah memutuskan, oke aku tahapan awal nih, gitu ya. Lalu kategori usaha apa sih yang akan aku masukin, gitu ya. Kategori usahanya sendiri itu cukup beragam ya. Yang pertama yaitu makanan dan minuman. Produk yang diusulkan untuk makanan dan minuman ini diutamakan menerapkan inovasi baik dalam aspek produk maupun manajemen usaha atau produksi, pemasaran gitu ya. Misalnya contohnya nih makanan olahan, makanan beku, makanan siap saji, minuman gitu ya, snack. Namanya yang macam-macam lah, yang minuman kekinian. Tapi apa sih inovasi kita yang berbeda dari produk-produk lain? Jadi kita tuangkan inovasi kita tadi di dalam proposal. Nah, makanan dan minuman ini tidak termasuk seperti kafe ya, kafe, restoran ini enggak masuk dalam kategori makanan dan minuman. Jadi kalau usaha adik-adik tadi kafe, bukan di sini skemanya. Ya, jadi penting untuk memperhatikan kita masuk ke kategori yang mana. Ya. Lalu ada yang kedua, budidaya. Jadi proses budidaya di bidang agrokompleks, pertanian, tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, ini masuk di kategori budidaya. Contohnya ini pakan ternak, misalnya adik-adik memproduksi pakan ternak ya, seperti yang kemarin pernah bikin apa? Magot ya, magot ya, adik-adik dari manajemen bikin magot, nah itu bisa masuk di kategori budidaya, karena itu termasuk pakan ternak. Lalu ada budidaya ikan air tawar atau laut, budidaya tanaman, lalu ada peternakan, dan hewan-hewan kesayangan. Jadi ini masuknya di kategori budidaya ya. Yang ketiga, industri kreatif, seni budaya, dan pariwisata. Jadi untuk di kategori ini, itu meliputi proses penciptaan produk dan jasa yang menggunakan bahan baku lokal, inovatif, dan memiliki nilai kreativitas yang dijadikan produk ekonomi, dalam bidang industri kreatif, seni, budaya, dan pariwisata. Ya, contohnya ini produk kerajinan ya, handcraft ya, lukis, tari, patung, kaligrafi, kerajinan kain lokal, tempat pertunjukan, dan hiburan. Nah, ini masuknya ke industri kreatif ya. Jadi macam-macam kategorinya. Lalu selanjutnya ada jasa dan perdagangan. Ya. Jasa dan perdagangan meliputi aktivitas jual beli produk berupa barang, bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi, maupun jasa yang mengutamakan unsur inovasi dan kreativitas.
Contohnya kafe. Nah, jadi kafe, restoran tadi jangan masuk di makanan dan minuman, tapi masuk di jasa dan perdagangan. Karena yang akan kita jual itu kan jasanya ya. Nah, jadi kafe, restoran, jasa laundry, jasa konsultasi, jasa desain grafis, sewa peralatan, jasa fotografi, misalnya bagi yang komunikasi nih, pengen buka usaha yang sekarang ini lagi kekinian, foto apa sih, foto Korea ya, yang pakai atribut semuanya itu. Nah, itu masuknya ke jasa dan perdagangan ya. Nah, yang tidak termasuk yaitu jual beli barang atau jasa yang bukan milik sendiri seperti waralaba, distributor, reseller, just tip, dan juga jasa titip jual. Jadi nggak boleh tuh kalau misalnya just tip, kita buka usaha just tip atau sekarang nih apa sih yang lagi musim? Thrifting. Nah, itu nggak bisa. Itu nggak bisa masuk di jasa dan perdagangan ya. Lalu ada kategori selanjutnya yaitu bisnis digital. Ya, bisnis digital itu kategori yang di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah, mengintegrasikan proses bisnis dan menyajikan serta mengolah informasi dalam suatu sistem. Ya, contohnya ini marketplace, misalnya bikin aplikasi penjualan gitu ya, aplikasi pendidikan berbasis mobile, aplikasi kesehatan, aplikasi pemasaran terintegrasi dan lain sebagainya bisa dilihat ya. Jadi masuknya di bisnis digital. Udah, itu aja kalau untuk kategori ya. Jadi adik-adik perlu cermat. Kira-kira proposal aku, usaha aku mau masuk kategori mana sih? Ya, bisa diskusi sama dosennya, jangan sampai salah pilih skema. Ya, untuk kriteria penilaian ini juga penting untuk diperhatikan oleh adik-adik mahasiswa ya. Jadi kriteria penilaian ini berbeda. Jadi kalau yang bagian ini, bagian kiri, ini kriteria penilaian untuk kategori makanan dan minuman, budidaya, industri kreatif seni budaya dan pariwisata, jasa perdagangan, dan juga manufaktur dan teknologi terapan ya. Jadi penilaiannya itu tujuan mulia. Jadi tujuan dari produk ini sendiri. Itu penilaian 10%. Lalu ada konsumen potensial di 20%, produk sendiri itu 20%, sumber daya 20%, pemasaran 20%, dan keuangan 10%. Ya. Kita harus melihat juga komponen ini supaya bagaimana kita, apa yang harus dikuatkan di proposal kita. Ya. Untuk kategori bisnis digital, penilaiannya berbeda. Jadi ada permasalahan dan solusi itu di 20%, analisis pasar itu di 15%, analisis kompetitor 15%, monetisasi 20%, profil tim 10%, dan traction 20%. Jadi adik-adik juga harus baca ya penilaiannya, supaya proposalnya jadi lebih kuat. Oke? Untuk bagian saya sepertinya itu saja ya. Nah, itu saja. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Seli. Nanti akan menjelaskan tentang mekanisme pengusulan dan juga format pembuatan proposal. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Usep. Terima kasih Pak Usep. Oh ya. Oke, terima kasih Bu Rizky Putri atas penyampaian materi yang pertama tentang sosialisasi P2MW. Nah, mungkin dari materi-materi tadi ini sebagai pendahuluan saja apa yang diinformasikan oleh Bu Rizky ya, untuk adik-adik semua dan kita semua juga yang hadir di sini. Jadi itu awal pendahuluan kenapa kita harus ikut dalam P2MW ini. Ya. Terima kasih Bu Rizky Putri. Nanti pertanyaan dari mahasiswa kita akhirkan aja. Kita lanjut ke mungkin langsung ke pemateri kedua saja ya, Ibu Seli Ranasari. Kami persilakan sedianya Bu untuk menyampaikan materi selanjutnya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Usep. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan cukup detail ya dari awal esensi dari P2MW ini. Mungkin saya menambahkan sedikit gitu tentang seleksi internal dan format-formatnya. Dan harapannya juga nih adik-adik mahasiswa ini sudah baca nih buku pedomannya gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita mau mengusulkan atau ketika kita mau ikut lomba ini, artinya kita sudah baca. Nah, gitu ya. Ini saya izin share dulu. Ya. Oke.
Iya, ada muncul-muncul. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya dari Ibu Puput apa sih tujuan dari P2MW. Jadi betul menyangkut dari visi Universitas Sumatera Selatan itu membentuk jiwa entrepreneur gitu ya, atau membentuk atau melakukan kegiatan tridharma, penelitian pengabdian pada masyarakat, pendidikan penelitian pada masyarakat itu untuk membentuk jiwa entrepreneur. Nah, artinya ini kan rata-rata dari semester berapa, Bu? Dari semester 2 ya, jadi 4. Nah, jadi memang kalau di Universitas Sumatera Selatan kita tuh di semester 3 itu udah mengambil mata kuliah entrepreneur. Artinya mudah-mudahan ya adik-adik mahasiswa ini udah terbentuk nih jiwa entrepreneur. Nah, di sini sudah terbentuk jiwa entrepreneurnya karena udah masuk USS. Nah, di P2MW ini kita dikasih wadah. Nah, wadahnya ini untuk menjalankan usaha. Atau kalau kita bilang, mungkin pernah ya ada bilang, Bu, saya mau usaha, tapi nggak ada modal. Nah, ini yang bisa dibantu gitu ya. Maksudnya salah satu bantuan dari Belmawa, bantuan dari apa namanya, Dikti gitu ya, bahwa adanya kegiatan atau program pembinaan mahasiswa wirausaha atau dalam hal ini disingkat dengan P2MW gitu ya. Di sini saya menjelaskan seleksi internal, kemudian sampai ke seleksi Belmawa dan format proposalnya gitu ya. Nah, nah ini nih tadi kata Bu Puput. So, when is the deadline? Jadi kapan nih? Udah tahu deadline-nya kapan? Tanggal 21 Maret ya. Jadi memang Pak Usep ya sama Bapak Ibu, kalau deadline-nya udah deket-deket tuh makin greget ya Pak ya. Jadi memang kalau di universitas-universitas yang lain mungkin sudah ada sosialisasi, bahkan sudah bergerak. Jadi kalau kata Bu Lela, sosialisasi ini dan harapannya jangan ngerjain pas sudah sosialisasi. Artinya mudah-mudahan adik-adik yang bergabung ini sudah mulai nulis nih. Artinya ketika mendengarkan sosialisasi ini atau melihat materi ini, ada yang harus diperbaiki dari atau ada yang apa yang harus ditambah atau apa yang kira-kira direvisi nih dari tulisan itu gitu ya. Intermezzonya ya Pak ya. Jadi memang deadline tuh lebih asik gitu ya. Nah, ini ya, jadi kami mungkin mewakili juga dari perguruan tinggi gitu ya. Jadi ada usulan dan seleksi proposal. Jadi yang disebutkan Ibu Pupu tadi, kita memang ada usulan. Yang pertama kita adalah seleksi internal perguruan tinggi. Jadi nanti apa namanya ada timeline waktunya sampai kapan diterima di perguruan tinggi, sampai kapan itu harus diupload di Belmawah. Nah, jadi memang ada internal perguruan tinggi. Jadi betul sekali kata Bu Puput tadi, targetan atau daya apa namanya semangat dari adik-adik mahasiswa itu luar biasa, melebihi target gitu ya sampai 3.000. Dan yang lolos itu 850. Nah, jadi yang didanai itu tahun lalu itu cuma 850. Nah, artinya seperberapa. Nah, artinya memang peran dari perguruan tinggi ini akan menyeleksi dulu gitu kan beberapa. Jadi tenang adik-adik gitu ya. Nanti setelah diseleksi bagi yang memang betul-betul ingin merevisi atau memperbaiki proposalnya, kita akan dibantu dengan dosen pendamping gitu ya. Kemudian nanti dari seleksi perguruan tinggi ini, karena memang waktunya tinggal beberapa minggu lagi, gitu ya, kita juga memberikan spare waktu, gitu ada namanya seleksi Direktorat Belmawa. Jadi ini buat informasi juga adik-adik, kenapa kita perlunya ada seleksi internal perguruan tinggi, kemudian adanya seleksi Direktorat Belmawa. Nah, sebelum ada pengiriman itu biasanya bukan biasanya, memang syaratnya itu ada reviewnya. Nah, itu bahan review atau bahan penilaian dari perguruan tinggi itu akan dimasukkan ke dalam pengusulan atau pengajuan dari P2MW gitu ya. Jadi makanya kita kasih waktu, jangan H- ya. Jadi satu hari tutupnya jam 12, belum jam 12, jam 11 Bu kami upload. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada berkas-berkas yang harus dilengkapi gitu ya. Nah, seluruh aktivitas penilaian dan usulan melalui website ini ya. Jadi https://kemendikbud.go.id/P2MW ya. Jadi silakan klik di sana gitu ya. Kemudian juga
tadi kita dari perguruan tinggi ya akan ada namanya melakukan usulan ya dari artinya ada seleksi internal proposal yang meliputi ya justifikasi RAB dan substansi. Kemudian kategori usaha yang diusulkan ke Direktorat Belmawa maksimal 3 kelompok usaha per kategori yang sudah dijelaskan tadi gitu ya. Nah, kami juga nanti dari seluruh proposal yang diusulkan itu akan dibuat berita acara di mana memang ada seleksi internal di perguruan tinggi, termasuklah Universitas Sumatera Selatan gitu ya. Nah, setelah dilakukan seleksi di proposal perguruan tinggi, nah maka kemudian seleksi proposal perguruan tinggi, jadi nanti ada 2 sub proposal gitu. Maksudnya ada proposal perguruan tinggi, kemudian ada proposal usaha mahasiswa. Nah, tadi juga kenapa kami meminta adik-adik mahasiswa atau kelompok usaha yang membuat proposal ini jangan di waktu-waktu mepet. Kenapa? Karena proposal usaha mahasiswa ini akan kami gabungkan di proposal perguruan tinggi. Nah, jadi endingnya itu nanti misal di proposal usaha mahasiswa ada perubahan, di perguruan tinggi juga ada perubahan. Nah, nanti saya juga share kira-kira apa sih yang ada di proposal perguruan tinggi. Jadi, adik-adik mahasiswa atau dosen pendamping itu bisa membantu kira-kira yang bisa ditonjolkan di proposal perguruan tinggi itu yang di bagian proposal usaha mahasiswa itu seperti apa gitu ya. Kemudian di Belmawa hampir sama administrasi proposal, betul kata Bu Puput, kalau administratifnya saja tidak sesuai, artinya mereka tidak akan membaca proposal kita. Walaupun proposal kita itu bagus, ya sudah bagus, tapi kalau administratifnya tidak sesuai, itu tidak bakal lolos. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Nah, begitupun nanti dari berkas-berkas adik-adik gitu ya, dokumen pendukung, berita acara, dan lain hal. Nah, itu mungkin ada beberapa komponennya. Nah, nanti mengumumkan dan menetapkan hasilnya ini biasanya yang ditunggu. Nah, dan tidak lama. Biasanya mereka langsung menginformasikan siapa yang penerima bantuan. Nah, PKM ada namanya PIMNAS. Ya, itu namanya bahasanya tadi ajang perkumpulan seluruh universitas di Indonesia, atau kalau sudah masuk ke situ bangganya makin bangga gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah bersaing atau sudah dipilih lagi untuk perlombaan. Nah, kalau di P2MW ini ada namanya KMI Expo. Nah, jadi ini juga kesempatan buat adik-adik itu kalau sudah dapat pendanaan dan dinilai dapat masuk ke KMI apa namanya? KMI Expo, maka ini juga bisa bertemu dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Dan yang yakin sekali, ini akan meningkatkan eksistensi dari Universitas Sumatera Selatan. Nah, coba bisa tanya tuh teman-temannya yang sudah sempat bertemu dengan teman-teman di seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi bisa jalan-jalan, bisa jalan-jalan gratis gitu ya. Terus bisa apa namanya? Ya bisa bertemu dan dapat silaturahmi. Bisa tanya tuh, bisa nanti kan di dunia kerja kan harapannya juga P2MW ini tujuannya tuh bukan menciptakan mahasiswa yang job seeker atau mahasiswa yang mencari pekerjaan, tapi menjadi mahasiswa yang apa namanya pencetak lapangan pekerjaan. Nah, itu ya. Jadi itu tujuannya. Jadi kalian di sini tujuannya sangat mulia, artinya memberantas pengangguran gitu. Nah, ini ya timeline yang sudah dibuat gitu ya. Jadi ini batas apa namanya? Akhir pengumpulan usaha mahasiswa di perguruan tinggi jadi 18 Maret ya Bu Puput ya, Bu Sep. Kemudian dan sosialisasinya hari ini 14 Maret ya sudah kita lakukan. Nanti kita 4 hari. Oh, cepet banget Bu gitu ya. Cepet. Tapi kalau kita lihat sehari ada waktunya 24 jam. Nah, artinya lama gitu ya. Nah, tapi kalau stalking gitu ya, handphone atau itu kan nggak kerasa kadang berapa jam gitu ya. Batas akhir pengumpulan usaha mahasiswa di perguruan tinggi, kemudian kita akan adakan 2 hari, 19-22 hari seleksi internal perguruan tinggi. Nah, dari 2021 ini upload proposal perguruan tinggi. Jadi di 20 Maret adik-adik tuh sudah beres, artinya ada revisi-revisi pun kita langsung menginformasikan gitu ya. Kemudian, nah ini juga salah satu kita apa namanya program ini mendukung yang namanya MBKM ya
mana Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, yang alhamdulillah juga Universitas Sumatera Selatan itu sudah berjalan gitu ya MBKM-nya gitu ya. Jadi kalau adik-adik yang memang lolos pendanaan dan mengikuti kegiatan dan memang bisa disetarakan berapa jam kegiatan, nah itu bisa disetarakan. Jadi kalian sudah bisa kuliah ini ya. Jadi nanti dengan dosen pendamping. Nah, jadi ini juga untuk dosen pendamping mahasiswa jangan lupa ya menginformasi atau diskusi juga dengan kaprodi dan dekannya. Kenapa? Karena kaprodi dan dekan juga harus tahu nih mata kuliah apa yang bisa disetarakan dengan P2MW ini. Jangan sudah selesai baru diinformasikan. Jadi dari awal proposal ini, Pak, mata kuliah ini kira-kira bisa tidak, Pak? Kami setarakan dengan P2MW. Dan biasanya dimasuk di proposal gitu ya. Nah, itu juga sebagai upaya implementasi MBKM ya. Ada rekomendasi konversi ini di panduan. Jelas sekali Bapak Ibu bisa membaca di panduan kira-kira berapa poin SKS yang bisa disetarakan dalam kegiatan ini. Nah, nanti juga ada workshop. Nah, ini ada perbedaan juga di tahun 2022 dengan 2023. Di 2023 ini akan ada diberikan mudah-mudahan USS lagi itu dapat masuk ke kancah nasional untuk perlombaan P2MW ini dengan kategori-kategori yang sudah disebutkan Bu Puput tadi gitu ya. Nah, ini tadi betul kata Bu Puput ada dua tadi ada dua kategori ya. Ada kategori usaha awal atau berupa ide biasanya, atau tahapan usaha bertumbuh gitu ya, atau yang sudah jalan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bantuan pendanaan ini nanti bisa dibaca juga lebih detail gitu ya. Ada yang namanya dari manajemen dan kelompok usaha mahasiswa atau pendanaan. Ya, jadi untuk yang usaha ide, baru ide itu 15 juta dan tahapan usaha bertumbuh itu 20 juta. Nah, dan ada juga untuk membantu kegiatan atau peningkatan ekosistem di kewirausahaan, itu juga bisa dibantu oleh perguruan tinggi, itu maksimal 3 juta. Ya, nanti kalau penjelasan alokasi dan pendanaan sebagai berikut gitu ya, detailnya. Jadi jangan sampai nih ATK-nya 50% gitu ya. Waduh, banyakkan ATK-nya, nggak mungkin gitu ya. Artinya dicermati betul persentase-persentase penggunaan anggaran ya, baik yang usaha bertumbuh. Jadi misal contoh, kata Bu Putri benar, yang sudah pendanaan itu jangan diajukan lagi, tapi dirubah atau dikembangkan. Nah, ini buat sharing sedikit juga, bercerita tentang terasi gitu ya. Nah, yang lomba yang mahasiswa perikanan dan agribisnis kemarin gitu ya. Mahasiswa inovator membuat terasi powder. Kemudian ikut yang di UNY apa namanya ada lagi dia untuk pengembangan lagi. Nah, ikut Entrepreneur Award, terasi powdernya dibuat ada kemasan smart edible packaging. Mau ada lagi misalnya kemasannya ada perubahan. Jadi seperti itu. Nah, artinya boleh mengajukan ide yang sama tapi ada inovasi atau ada pengembangannya. Ya, atau boleh juga kalau ya tadi betul kata Bu Puput, jangan reseller, jangan waralaba, atau boleh bekerja sama dengan Dudi tapi idenya dari mahasiswa. Nah, bukan kita ikut nebeng gitu sama mereka, bukan gitu, tapi kalian punya idenya, kalian yang mengembangkan, kalian yang menjalankan gitu ya. Nah, ini juga saya ambil ada gambaran skema program penguatan ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi. Jadi ini Bu izin juga ya Pak Usep dan dosen-dosen lain gitu ya buat gambaran. Jadi P2MW ini diharapkan itu untuk merancang proses pembinaan kewirausahaan yang berprinsip pada pengembangan karakter, inovatif dan berdampak dan berkelanjutan. Jadi harapan USS udah punya galeri entrepreneur,
USS punya inkubator, mudah-mudahan itu lagi diproses gitu ya, atau akan ada proses koperasi juga gitu ya. Artinya ini sudah ada atmosfernya, sudah ada penguatan ekosistem kewirausahaannya. Nah, harapannya dengan ada P2MW ini akan muncul kembali calon-calon wirausaha yang dulunya, yang tadinya misalnya 100 wirausaha, dengan adanya P2MW jadi 200 300 nih pengusaha mudanya gitu ya. Yang awalnya masih baru, kata Bu Puput ada hasrat mau jualan, jualan mau-maunya, akhirnya punya NIB nih dari P2MW gitu ya. Atau yang sudah mapan gitu ya, sudah NIB, tapi pengen ekspor, pengen impor, ini juga bisa. Nah, makanya nanti dibagi oleh mereka gitu ya. Dan kalau memang ada kemitraan, bagus sekali gitu ya. Ada kerjasama dengan pemerintah daerah, rumah BUMN, PLUT, asosiasi, DUDI, ya atau kan Bapak Ibu dosen juga memiliki mitra pengabdian masyarakat. Oh ternyata mitra pengabdian masyarakatnya belum ada jualan ini, kalian punya. Kalian menciptakan, nah, kali-kali punya produk ini, bekerja sama dengan DUDI ini, itu silakan, boleh. Ya, kemudian tadi ya, jadi kalau kita masih calon wirausaha biasanya adakan workshop, pelatihan, ide, memberikan ide bentuk kegiatannya. Kalau kita sudah punya usaha, wirausaha muda, biasanya ada peningkatan. Peningkatan usaha itu seperti apa bentuk kegiatannya? Kami udah mapan nih, udah bisa jalan. Apalagi yang sudah misal punya usaha ya, kalau nggak salah beberapa mahasiswa juga udah punya usaha, punya catering kalau nggak salah di manajemen itu ya. Ada rumah makan dan lain hal. Artinya dia menuju ke brand making-nya atau matchmaking-nya, pendanaan, pendistribusian, bahkan ke ekspor impornya. Jadi goals-nya wirausaha mahasiswa yang inovatif dan berkelanjutan. Ini ya, berkelanjutan. Jadi jangan sampai sudah usaha berhenti, tutup. Udah selesai program, tutup. Jangan. Nah, begitu pun harapan perguruan tinggi pun terus mendukung. Bagi yang menang, nah, contoh kayak aquaponik kan dari KBMI. Sampai sekarang kalau mau beli gitu ya, masih ada. Bukan programnya selesai, tidak ada lagi seperti Wiradasa, mau beli kerupuk, beli terasi, masih ada gitu ya. Artinya harus ada kesinambungan atau sustainable-nya tadi, seperti itu ya. Itu juga ditekankan ke adik-adik. Jadi, oh 6 bulan, berarti cuma 6 bulan aja, atau 1 tahun, cuma setahun aja. Bukan. Makanya nanti uangnya itu, kalau lolos pendanaan dan lain hal, dipikirkan untuk jangka panjangnya gitu ya. Nah ini, jadi ini diinformasikan juga nih. Jadi kalau lolos lolos dalam pendanaan, dia nanti ada 2 ya. Itu kata Bu Put, ada dosen pendamping, ada mentor. Nanti ada kalau alokasi dana dan lain hal ada semua di buku panduan, mungkin karena waktu dan lain hal bisa dibaca nanti, tapi poin-poinnya saya disebutkan gitu ya. Nah, berbeda mungkin dengan yang tahun-tahun lalu atau program-program pengusahaan mahasiswa yang lain gitu ya. Jadi tahapan pelaporannya ini Bapak Ibu, jadi ini kita sama-sama gitu ya. Memang Bu Put ya kemarinnya sempat, jadi ada tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka akan bertanya terus progres, terutama keuangan dari yang namanya usaha yang sudah didanai. Tapi tenang saja gitu ya. Kita menceritakan apa yang kita alami. Nah, dan alhamdulillah gitu ya ketika di coaching artinya kita ada pengetahuan. Nah, jadi 6 dari 10 15 Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya. Kemudian ini tadi sudah saya sebutkan juga. Jadi ini juga ketika ikut apa namanya mengusulkan, makanya mahasiswa itu masuk ke dalam Indonesian Student Entrepreneur Camp. Jadi kelompok usaha mahasiswa yang program P2NW 2023 wajib mengikuti ini. Nah, ini pun nanti bisa didiskusikan dengan perguruan tinggi, bisa disetarakan dengan SKS atau MBKM. Ya, jadi seluruh peserta. Nah, ini keuntungannya. Berbeda kayak seperti tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kayaknya belum ada ya Bu Puput ya. Nah, kalau ini dia ada. Ya, jadi peningkatan kemampuan dalam bidang kewirausahaan mencakup tahap awal hingga bertumbuh. Jadi pelaksanaannya daring maupun luring. Mungkin yang kalau di sekitaran Jawa itu luring, kita mungkin daring atau sesekali mungkin tidak tahu ya kita ke depannya apa ada undangan dan lain hal ya. Akan ditetapkan oleh Direktorat Belmawah. Ya, nah ini tabel jadwal pelaksanaan. Jadi nggak lama ya, dari bulan Februari sampai Oktober. Nah, KMI Expo sampai kita pengumuman ya
jadi pesertanya ya, jadi program direktur ada workshop, jadi tenang saja ketika kita ada pendanaan, mereka juga memberikan support atau memberikan pelatihan untuk kita gitu ya. Nah, masuk ke format gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang format ini, saya yakin ya dosen-dosen, para mahasiswa, mahasiswi itu tuh sudah tahu gitu ya, atau sudah biasa membaca ini. Tapi mungkin ada beberapa poin gitu ya. Jadi kalau kita bilang gitu ya, tadi di tahun 2000, satu lagi, di tahun 2023 ini ada penambahan tadi ya bisnis digital dan manufaktur. Nah, ini juga menjadi hal yang penting gitu ya. Kenapa? Karena mendorong digitalisasi dan peningkatan ekspor di Indonesia. Ya, jadi ini gambaran dari format proposal perguruan tinggi. Nah, jadi di latar belakang ini terkait program atau aktivitas yang dilaksanakan perguruan tinggi sebagai pengelola program pembinaan. Nah, tadi ya, nanti mungkin bisa kami tambahkan beberapa kegiatan-kegiatan MOU yang sudah dilakukan atau tadi yang sudah saya sebutkan, yang Ibu sebutkan tadi ada seperti koperasi, galeri entrepreneur, kemudian beberapa inkubator bisnis atau dibentuknya tim yang mengajar mata kuliah entrepreneur itu bisa kita masukkan ke dalam latar belakang ini. Dan kami juga akan memasukkan proposal subproposal itu poin-poinnya ke dalam latar belakang ini. Nah, tujuan, jadi maksud saya menjelaskan untuk perguruan tinggi ini juga, jadi adik-adik mahasiswa itu bisa kira-kira poin-poinnya apa gitu ya dari penguatan ekosistem dalam kewirausahaan perguruan tinggi. Nah, ini juga tenang, profil perguruan tinggi nanti kita sudah ada datanya juga gitu ya. Nah, ini yang kami menunggu-nunggu gitu ya, atau bagian koordinator menunggu dalam proposal itu adalah ringkasan unit usaha dibina. Nah, harapan kami juga seperti ini. Mahasiswa tuh sudah buat tabel seperti ini. Jadi langsung dikirimkan ke kami gitu ya, yang tim P2MW. Jadi kami tinggal mempaste di bagian sini. Kalau memang dikhawatirkan ada yang biasanya proposal kami bentar lagi selesai. Nah, setidaknya ini yang diduluin untuk proposal PT-nya gitu ya. Kemudian rencana kegiatan, penjelasan tentang kegiatan dilakukan oleh perguruan tinggi dalam melakukan pembinaan. Ya, jadi fasilitas yang pendukung. Nah, nanti akan kami masukkan juga beberapa poin ya seperti wifi, kemudian juga ya fasilitas-fasilitas untuk kalian bisa berentrepreneur dan lain-lain gitu ya. Jadi ingat, yang utama tuh yang ini yang kami tunggu untuk yang subproposal. Jadi kalau memang ada 4, ada 5, ada 10 gitu ya, artinya disinilah yang akan kami masukkan. Jadi deskripsi usahanya singkat saja gitu ya, kategori usaha, tahapan usaha, tapi harapannya ringkasan ini mencakup dari proposal kalian. Pembiayaan, nanti pembiayaan juga akan disesuaikan. Penutup disampaikan dari program pembinaan dan lampiran ya, ada lembar berita acara. Nah, lembar berita acara ini juga akan dilampirkan. Itu ya sedikit. Nah, ini apa namanya, format isian proposal kelompok mahasiswa. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan, latar belakang bagian ini menjelaskan secara detail tentang profil singkat. Profil singkat gitu ya, artinya bagaimana meramu kata-kata menjelaskan tentang profil. Nah, kalau kita bilang profil itu kan artinya kita nih jualan apa sih gitu kan, kalau dia bilang itu kan deskripsi pro usaha kita seperti apa sih gitu kan, jadi profil singkat jadi orang tuh tahu. Nah, jangan banyak sekali proposal itu yang belum lolos gitu ya, dia saja belum tahu apa yang mau dijual. Itu saya sering baca gitu ya, maksudnya saya tuh jual itu Bu, dia tahu menjelaskannya, saya mau jual A, B, C, D. Jangan sampai kalian menjelaskan terlalu banyak, menjelaskan usaha kalian cuma satu paragraf. Nah, itu jangan. Jadi kalau di ya tersebut didirikan. Jadi ini juga kata kunci ya Bapak Ibu ya, dan para
Nah, ditulis kata-kata yang ada di panduan. Saya mau buatnya yang bukan profil, deskripsi singkat. Jangan. Itu juga salah satu tips ya, kalau memang biar kita ketahuan membaca panduan itu secara real gitu ya. Kemudian tahapan usaha ditulis betul. Tahapan usaha, kategori usaha, dan ini jangan sampai tinggal di latar belakang. Jadi kalau saya biasanya atau saya kasih saran, di sebelah sini panduan, di sebelah sini proposal adik-adik. Nah, jadi apa yang belum kategori usaha sudah jelaskan. Kondisi perkembangan usaha saat ini, ya kondisinya seperti apa? Kan kita minta dana nih. Artinya jangan sampai orang membaca profil singkat, membaca usaha kalian, oh ini selama 6 bulan nih kayaknya nggak bakal untung nih. Jangan sampai seperti itu ketika baca latar belakang. Kayaknya nggak optimis nih usahanya bakal maju gitu ya. Nah itu juga harus menjadi salah satu poinnya. Jadi perkembangan usahanya jangan cerita susah jualan, susah itu gitu ya. Jadi walau bahasnya tadi ketika ada masalah ya, kalian menjelaskan bahwa dengan adanya P2MW ini bisa kalian lakukan kegiatan yang akan kalian lakukan. Nah, ya. Struktur organisasi usaha belum ada ya, buatlah seprofesional mungkin gitu ya. Ada ketua, ada wakil, ada divisinya, ada macam-macamnya gitu ya, dan sejarah ya, serta harus mengisi lokasi usaha jelas ya. Geraha kampus B gitu ya, kampus B ya, Pak Usep dan lain-lain tahu kampus B, orang yang baca nggak tahu kampus B. Buat betul linknya bisa diakses gitu ya, lokasi usaha dan lain hal. Nah, deskripsi usaha. Jadi bab 2 tadi sudah jelaskan Bu Puput juga ya, ada makanan dan minuman, budidaya, industri kreatif, seni budaya dan pariwisata, jasa perdagangan, manufaktur, dan teknologi terapan. Jadi jangan sampai salah skema. Ini juga, ketika salah skema, tidak bakal dibaca proposalnya lebih lanjut. Ya, jadi ada namanya tujuan mulia, apa bahasa itu noble purpose. Ya, jadi kita memang ketika usaha mau pikirnya cuan betul ya, uang gitu ya, keuntungan. Ya, jadi ada opportunity-nya, ada keuntungannya nih dari usaha, betul. Tapi hati-hati gitu ya. Jangan sampai usaha yang kita lakukan ini hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tapi memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, ini mungkin tips juga gitu ya. Kita bikin contohnya, kita bikin tepung. Semua orang bisa makan tepung. Tapi kalau kita buat tepung khusus orang diet gitu ya, atau tepung untuk orang yang anak-anak berkebutuhan khusus, itu kan dampaknya ke beberapa masyarakat dan masyarakat gitu ya. Nah, artinya ini bisa menjadi tujuan mulia. Atau buat makanan, oleh-oleh, bisa untuk misalnya penyembahan orang operasi gitu misalnya ya. Atau buat buku, atau dulu ada anak farmasi, mereka buat kan ada apa namanya boneka Hafiz ya, yang boneka Hafiz yang bisa yang bisa merekam, bisa menjelas. Nah, dia bikin boneka seperti itu tapi untuk mengingatkan makan obat. Nah, itu kan artinya ada value-nya, bisa menyelesaikan masalahnya gitu ya. Kemudian Pak Usep masih ada waktu nih Pak Usep ya. Boleh ya Pak Usep ya. Kemudian konsumen potensial artinya harus STP. Nah, ya, apa tuh STP? Segmentationnya harus tahu nih konsumen potensial. Jangan pernah buat produk nggak tahu siapa yang beli. Pak, saya mau buat makanan ini, siapa yang beli? Nggak tahu, pokoknya bikin. Jangan. Artinya targetingnya siapa yang kalian targetkan. Makin detail, kayak kemarin ya, yang PKM, saya bercerita sedikit gitu ya, yang wirausaha, larutan alga, kita bilang segmennya adalah karena kita bikin larutan pengawet dari alami untuk untuk ikan dan makanan olahan mentah. Segmennya siapa? Ibu-ibu misalnya, para pedagang, para penjual ini dan lain. Segmen jelas.
Targetnya orang berusia berapa? Umurnya berapa? Kira-kira tempatnya di mana? Jelas. Jangan ngomong muda, tua. Jangan seperti artinya makin detail. Ya, jadi ada juga positioningnya. Ya, jadi konsumen potensial. Jadi benar-benar, oh ternyata ada 1.000 nih. Bagus lagi kalau memang bikin. Kami sudah mendata. Ada 1.000 toko pempek yang membutuhkan. Itu lebih detail lagi. Atau ada yang mau misalnya di komputer bikin komputer untuk mohon maaf misalnya orang yang tidak bisa melihat misalnya ya. Jadi di mana kalian sudah data? Kami data banyak beberapa disabilitas ABCD dengan jumlah seperti ini. Nah, makin detail, makin bagus konsumen potensial. Berarti yakin produk kita akan laku di sana. Nah, ya jadi seperti itu. Kemudian apa namanya potensi pasar dan analisis kompetitor di pasar. Nah, itu namanya konsumen potensial. Jadi kira-kira siapa nih kompetisinya? Nggak apa-apa ada kompetisi, tapi apa yang berbeda dengan produk kalian? Ya, produk, oh ya tadi ya, kalau tujuan mulia itu 10%, nah, artinya ada titiknya. Kenapa sih orang mau produk kalian bukan produk orang lain? Contoh saja. Ini cerita sedikit gitu ya. Pempek banyak gitu ya. Ini sudah ada sih produknya ya. Pempek tuh banyak. Orang mau apa namanya? Ya kata saya tadi. Atau ya pempeknya banyak. Tapi kok orang kalau makan pempek di pesawat sulit kan? Kami ciptain orang bisa makan pempek di pesawat. Terciptalah misalnya pempek klepon. Nggak usah pakai apa namanya mangkok, langsung makan langsung pecah di mulut. Misal, contoh. Atau blue band banyak, butter banyak. Tapi kan nggak mungkin nak bawa pisau, nak bawa itu dilem apa dioles-olesin ke roti. Terciptalah butter atau mentega yang roll on. Nah, itu kan unik sebenarnya. Seperti itu. Atau Sumpit punya kipas ya kalau ada adik mahasiswa pernah lihat. Atau kan orang mandi nih. Anak bayi mandi pedih ya kalau kena sampo dan lain hal. Ada apa tuh topi yang hanya ke samping. Nah, ya. Jadi kan unik, nggak mesti ribet. Yang penting keunikan artinya produk kalian itu ada hal-hal tersebut. Nah, ini juga penggunaan bahan lokal. Ya. Jadi penggunaan bahan lokal, kemudian lagi-lagi produknya harus problem solution fit, artinya bisa menyelesaikan masalah. Lagi-lagi, ngapa nak mau bikin komputer atau mau bikin jasa contoh ya kemarin pernah ngobrol sama anak komunikasi, pernah ada nggak sih kalau kita main ke Palembang, kita ke Jawa, main itu biasanya kan ada tour guide. Ada memang mereka punya khusus ke Lampung aja ada. Pokoknya kalau kita mau jalan biasanya ada sendiri gitu. Nah di Palembang kok belum ada ya, gitu ya misalnya. Kok di Palembang belum ada. Nah anak-anak komunikasi ini bisa membentuk wadahnya. Jadi kalau mau menelusuri yang namanya kota Palembang, tapi bukan kalian memberikan ya ada list mau kemana-mana dengan biaya kemana-mana, ciptakan khusus di Palembang. Nggak tahu saya sudah ada apa belum? Kayaknya belum ada. Mau ke Palembang, cari kawan dulu gitu kan? Atau ada jasa dari anak komunikasi gitu ya untuk bisa berwisata di Palembang atau mengenal sejarah Palembang. Siapa tahu ya kalian bisa ada hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi problem solution. Kalau kalian tidak tahu kan, Nadiem Makarim itu dulu buat Gojek itu hanya untuk dirinya sendiri dan teman-teman kerja kantornya. Karena mereka menganggap transportasi dan lain hal itu agak sulit. Enggak taunya bisa digunakan kita semua, gitu ya. Nah, itu juga sama kayak penjualan e-commerce saat ini, gitu ya. Artinya dari masalah, ya.
contoh yang bisa kalian lakukan. Ya. Kemudian sumber daya. Nah, ini carilah anggota tim yang bisa menjalankan usaha, sumber daya manusianya, sumber daya fisiknya, kemudian mitra kerja. Nah, ini juga penting. Kami sudah punya mitra, kami sudah punya jejaring usaha, kemudian kami juga ada pemasaran ABC. Sudah kebayang mau usahanya seperti apa, mau di bisnisnya seperti apa, ya. Kemudian pemasaran, kriteria ini menilai strategi pemasaran, distribusinya seperti apa, promosinya seperti apa, hubungan pelanggannya seperti apa. Pak, kami akan pemasaran kami ada diskonnya. Pemasaran kami kalau mau ada yang mau reseller, kami ada buka gitu ya. Kami juga membuat misalnya franchise, misal terserah ide dari adik-adik mahasiswa. Keuangan, ya ini lagi-lagi ini ada laba, rugi, arus kas ya. Lagi-lagi P2MW ini banyak sekali ininya, apa namanya, analisis keuangannya. Tabelnya tadi saya mau masukkan di sini, tapi lumayan banyak. Adik-adik bisa baca tuh bagaimana prosesnya, gitu ya. Nah ini ya, jadi tadi juga ada dijelaskan, ada bisnis digital, permasalahan dan solution, analisis pasar, analisis kompetitor, ya, profil tim, traction, dan lain-lain. Ya, rencana kegiatan dan penggunaan anggaran pada bagian ini menjelaskan juga ya dari penggunaan anggaran. Nanti ini mau jelaskan sedikit. Nah, ini jadi mungkin sudah tahu juga ya dalam belanja yang tidak boleh ya. Tidak boleh itu peralatan, mesin, aset. Ini sama seperti PKM sama pengajuan-pengajuan ini tidak boleh. Renovasi, barang inventaris, laptop, handphone, kamera, dan lain-lain. Ya, honor kepanitiaan. Nah, tadi saya juga memasukkan. Nah, kalau sekarang ya Bapak Ibu untuk dosen pendamping dan mentor itu disediakan ya untuk pendanaannya. Nah, jadi memang bisa dimasukkan. Itu ya. Kemudian bayar listrik, tagihan, itu juga tidak boleh dimasukkan ya, bahan bakar dan lain-lain. Biaya komunikasi, wifi, internet, itu juga tidak boleh. Jadi hati-hati, kalau kemarin, kalau nggak salah Wira Desa masih boleh. Nah ini nggak boleh. Ini beda ya, ini P2MW ya. Honor dan konsumsi kelompok usaha, gaji karyawan, transportasi luar dan dalam kota, sewa tempat usaha, ruang kantor, dan gudang. Nah, diperhatikan betul, jangan sampai dimasukkan dalam proposal. Nah, kemudian juga penutup, kemudian lampiran. Lampiran ini juga, lampiran ini adalah lampiran keuangan, arus kas, laba rugi. Jadi boleh nih, mau misalnya kan anak manajemen nih jago nih untuk laporan keuangan, gabung sama anak manajemen, anak agribisnis, boleh, silakan. Nah, saya yakin sih sudah kalau untuk P2MW ini sebenarnya keuangan dasar, tapi memang lumayan banyak gitu ya. Nah, ini nanti adik-adik mahasiswa bisa baca gitu ya. Bagaimana banyak nanti mungkin bisa lebih diskusi ya kalau memang ada pertanyaan. Nah ini saya ambil cuma 2 halaman. Kalau mau ambil 870 banyak ya. Nanti bisa cari daftar judul usaha mahasiswa yang dapat bantuan 2002 kemarin. Ada yang bilang, "Bu, judulnya sederhana ya, Bu. Lolos ya, Bu." Gitu. Iya, ada. Jadi intinya di sini judul, latar belakang, isiannya tuh harus sesuai pedoman. Ya, ini apa nih? Asai Vector Art. Karena saya tidak lihat ininya ya. Atau ini, abon ikan tongkol sarjana. Makanan dan minuman. Kan kalau vektor jasa vektor art, ini kan jasa dan perdagangan. Atau ini Adorable Florist. Mungkin dia membuat apa namanya? Apa sih? Jasa ya apa karangan bunga dan lain hal. Nah, ini sama nih hampir ya, Alpha Florist atau produksi budidaya. Nah, ini mereka membuat aglifer hidroponik, formula pupuk daun untuk sayuran sistem hidroponik. Nah, jadi kalian tahu betul apa yang akan kalian lakukan gitu ya. Nah, ini juga saya ambil screenshot saja. Ini juga belajar yuk. Belajar yuk. Kira-kira apa ya proposalnya?
belajar yuk, ya. Itu dia jasa dan perdagangan, ya. Atau ini Belva Beauty in Cultured Heritage, ya. Jadi atau ini makanan juga Binkulen Fish Crackers. Nah, ini kayaknya dari tulang ikan mungkin ya, atau dari macam-macam. Atau bengkel sepatu Serang, bengkelku. Nah, ini ya contoh beberapa. Kemarin saya sempat mau, belum dapat sih yang lolos P2MB, nanti mudah-mudahan. Sebenarnya KBMI yang tahun lalu itu hampir mirip-mirip tapi beda. Beda, agak banyak bedanya ya Bu Puput ya. Tapi yang penting tadi pedomannya diikuti saja, dan tips-tips tadi mungkin bisa sedikit buat gambaran adik-adik mahasiswa untuk kegiatan tersebut. Nah, ini semangat ya, kasih semangat. Cica aja putus ekor masih bisa hidup. Masa kamu baru putus cinta aja udah nggak semangat hidup? Jadi yang nggak semangat-semangat tuh semangat, ya. Yang nggak semangat tuh semangat-semangat lah ya. Karena ini salah satu poin maksud Ibu tuh ya untuk pengalaman, experience kalian di dunia kerja gitu ya. Benar, ini pengalaman kami pun para dosen gitu ya. Kalau kita sudah pernah ikut ini, lomba ini, apalagi dapat prestasi dari A, B, C, D ini, artinya adik-adik mahasiswa itu biasanya ya satu, mungkin lebih pede ketika skripsi dan lain hal, oh kami sudah buat proposal, sudah belajar nih. Atau apalagi yang sudah ikut perlombaan dan lain hal, ketika ikut perlombaan, artinya kalian tuh sudah berkompetisi. Oh kayak ini nih lomba, kayak ini nih. Kalau nggak ikut sama sekali, belum pernah ngerasain saya. Ini semester 2, 4, 6, ikutlah. Jangan nggak ikut. Kenapa? Sayang sekali. Karena kalian bisa ngikut ini di bangku kuliah inilah. Maksudnya pengalaman ini bisa kalian dapatkan di kuliah. Kalau kalian sudah tamat, nggak bisa lagi. Tidak ada bukti bahwa seorang mahasiswa. Ya, jadi deadline, ya jadi better start working. Deadline kalau, oh besok deadline. Lah sudah deadline nih yang bus besok. Jadi hari ini tahu, kerjain, start. Ya, jangan besok tanggal 21, tanggal 30, jangan. Artinya sesuatu hal itu bisa cepat selesai, sesuatu hal itu bisa tepat terlaksana, apalagi kalau bisa ada waktu spare 1 minggu atau ada spare waktu beberapa hari, adik-adik mahasiswa itu bisa membaca lebih ulang. Kalau beneran, ini pengalaman juga ya, kemarin ada satu proposal yang udah beres, tinggal upload, karena H- berapa jam, akhirnya tidak terupload. Kenapa? Karena tidak, bahkan waktunya sudah diburu-buru, seperti itu ya. Nah, mungkin itu sedikit gitu ya, atau beberapa poin yang dapat kami sampaikan gitu ya. Kalau memang ada diskusi lebih lanjut, kami terima. Dan semangat buat adik-adik mahasiswa, kami tunggu proposal-proposal dari program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW di tahun 2003 gitu ya. Jadi kalau kata di P2MW 2023 ini apa dia? Salam wirausaha mahasiswa Indonesia. Nah, jadi semoga apa namanya yang kami berikan dapat bermanfaat, dan USS mudah-mudahan dapat rezekinya gitu ya di tahun ini bisa lolos pendanaan, bahkan lolos ke KMI Expo ya, seperti Aquaculture Politik kemarin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sherly Ratnasari. Mantap sekali ini pemaparannya nih. Dari A sampai Z sudah jelas benar, sangat jelas ya. Format-formatnya semuanya dari A sampai Z ya. Nah, baiklah, adik-adik mahasiswa, ini ada beberapa waktu lagi, 10 menitan mungkin untuk bertanya ya. Mungkin dari dosen juga ingin bertanya, bisa dipersilakan langsung ke pemateri kita, baik itu Bu Rizky maupun Bu Sherly. Tapi diperuntukkan dulu bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand ya. Angkat tangan, jangan angkat kaki ya. Angkat tangan saja. Silakan yang mahasiswa yang bertanya langsung ke pemateri kita atau Bu Rizky atau Pak Bu Sherly ya. Kami persilakan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya. Izin Pak Usep. Oh iya, silakan. Dengan siapa nih? Muhammad Teguh, silakan Muhammad Teguh.
Izin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bapak Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh dari program studi agribisnis semester akhir. Tadi sudah menyimak yang disampaikan oleh Bu Puput, bahwasanya yang ikut itu maksimal semester 7. Jadi yang semester 8 itu tidak, belum, gimana ya, bisa dibilang belum bisa ikut karena mau adanya penelitian. Nah, solusinya Pak, seandainya jika semester 8 mau ikut kayak gitu kan, dan alhamdulillah sesuai tagline Universitas Sumatera Selatan, khususnya Teguh sudah buka usaha, itu join sama Amin itu kalau nggak salah buka kantin juga, usaha kami kantin Minggu. Jadi kami berdua kantin usaha Muhammad Amin dan Teguh itu kebetulan di luar kampus Pak, di SMK Negeri 1 Jombang. Itu sudah alhamdulillah 1 tahun ini Pak sudah berjalan usaha kami. Nah, untuk solusinya tadi Pak, seandainya semester 6 itu mau ikut kayak gitu kan, apakah di semester 8 mau ikut, apakah diperbolehkan? Dan satu lagi Pak, jika kami yang ingin membuka usaha, kan kalau adik-adik yang baru ingin membuka usaha, salah satu syaratnya tadi disebutkan adanya proyeksi laba rugi dan arus kas. Itu seperti apa? Sedangkan kami yang belum melakukan penjualan dan beberapa bulan untuk membuat proyeksi laba rugi kayak gitu. Kalau yang baru mulai Pak kayak gitu, baru buka solusinya. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Oke, terima kasih Muhammad Teguh ya. Ada 2 pertanyaan. Mungkin ini jawab Bu Sherly atau Bu Puput nih? Bahasa ya, bantu jawab sedikit ya Pak Usep. Ya, silakan. Ya, halo. Terima kasih ya. Nyalain. Mbak nyalain. Nah, jadi terima kasih ya untuk Muhammad Teguh ya, yang di semester 8 ternyata masih tetap bersemangat ya. Tetap semangat ya. Ini saya jadi keinget mahasiswa kami. Rasanya nggak mau lulus katanya Bu, karena mau ikut lomba terus katanya gitu ya. Jadi nggak apa-apa, semangat itu tetap dipelihara. Tapi ini adalah syarat administrasi ya. Jadi kita nggak bisa nih mengakali atau gimana gitu ya, karena kalian itu sudah terdaftar di Pededikti dan bisa dilacak di mahasiswa semester berapa. Jadi saran saya, jika memang usaha itu masih ingin diikutkan di dalam program P2MW, anggotanya saja dialihkan ke semester bawah. Ya, jadi seperti kaderisasi. Jadi dari Teguh kan semester 8 nih, pengen majuin usahanya. Ajak adik-adik tingkatnya aja yang ngusulin proposalnya. Tapi tetap Teguh yang mengawasi karena core-nya supaya tidak lari ya. Nah, supaya tetap ada di jalurnya usahanya, karena kita yang tahu usahanya, tapi ajak adik-adik tingkatnya untuk menjalankan usaha ini bersama, ya. Karena itu sudah menjadi syarat administrasi. Ya, gitu ya. Jadi ajak adik-adiknya aja, ya. Oke. Mungkin nanti Ibu Seli yang menjelaskan di bagian yang selanjutnya ya, pertanyaan yang kedua tadi ya. Terima kasih Ibu Seli. Baik ya, betul ya. Makanya kata Ibu tadi bilang, mumpung masih jadi mahasiswa. Nah, ini udah di stop di semester ini, nggak boleh lagi katanya ya. Jadi, mumpung masih jadi mahasiswa Universitas Sumatera Selatan. Gitu memang kesempatannya sampai 7 ya, 7 semester atau 8 semester gitu ya. Jadi kalau dibilang seperti kali juga nyaranin ya buat Teguh gitu ya, nggak masalah. Judulnya Teguh itu dimasukkan. Jadi Teguh itu masuk di anggota itu sebenarnya, tapi namanya nggak bisa ditulis. Nah, jadi memang mentor lah bahasanya tadi ya, mentor usahanya Teguh. Jadi memang bukan seolah-olah ya, memang maksudnya usahanya Teguh, tapi Teguh mengajak adik-adik tingkatnya Teguh ini menjalankan usaha Teguh ini. Nah, jadi tetap jalan, tapi
pakai nama adik-adik mahasiswanya, gitu ya, bisa gitu ya. Tapi maksudnya kan tapi dalam untuk kegiatannya bisa dilaksanakan. Nah, jadi terus yang apa namanya? Yang kedua tadi, baru ide Bu, kata Teguh. Gimana kalau kami belum jalan usahanya? Kan ada yang namanya proyeksi. Ya, jadi proyeksi di sini adalah rencana. Nah, Teguh ya, jadi rencana kira-kira Teguh usahanya apa? Budidaya ya Teguh ya? Budidaya ikan kalau nggak salah Teguh ya? Betul ya? Bukan? Bukan. Jadi misal contoh, jual makanan atau ada sesuatu hal. Kira-kira dalam 1 bulan produksinya berapa sih? Nah, jadi kalau bahasanya dalam 1 bulan bisa 1.000 kotak misalnya, atau 20.000 kotak. Nah, itu kita proyeksikan terus. Sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan. Artinya ada proyeksi. Kelihatan nih keuntungannya seperti apa. Ya, hampir seperti analisis proyeksinya. Seperti itu ya mungkin ya Teguh bisa menjawab. Oke, terima kasih Bu Putri dan Bu Zeli. Itu solusinya ya, Teguh. Tapi kalau solusi sampai Pak, mungkin mau nunda setahun lagi nggak apa-apa, Teguh. Itu Ya, Teguh mau wisuda kapan? Agustus? Kalau Agustus 2 kan tahun udah lagi katanya, 2 tahun lagi. Masih ikut terus kegiatan. Mantap lah. ya, Teguh, bagus semangatnya. semangatnya itu harus, mudah-mudahan semangatnya itu bisa apa tertular ke adik-adik tingkatnya gitu ya. Ya, ya, mantap lah Teguh ya, sudah kerja, tetap kegiatannya masih terus semangat gitu ya. Itu aja Teguh ya mungkin ya. Mungkin yang lain ada satu lagi, kalau enggak kita ini. Ada pertanyaan lagi? Mas Andri? Mas Andri. Mas Andri senyum-senyum aja dari tadi nih. Oh iya Pak, ngobrol tadi sama Mbak Winti. Hah? Iya. Hujan Mas di luar Mas? Iya Pak, tadi dari kampus C nih, sekarang udah di B. Mantap, mantap. Gimana yang lain? Ada mahasiswa yang lain? Izin Pak Usep. Ya, ya Teguh. Nah, sedikit usul Pak. Mungkin apa itu dari Teguh kan kita ini kan tagline-nya apa itu entrepreneur Pak. Bolehlah Pak sekali-kali yang apa itu seluruh mahasiswa yang memiliki usaha kayak gitu kan, baik di bidang budidaya atau makanan atau di bidang apa, dikumpulin kayak gitu kan, biar saatnya kalau kita misalnya tahun depan kayak gitu kan ada kegiatan semacam lomba tentang entrepreneur, jadi kita nggak susah lagi kayak gitu Pak. Iya. Dibikin apa kayak gitu Pak. Iya, iya, benar-benar. Sebenarnya ide Teguh itu sebenarnya sudah terpikir oleh Bu Seli, Bu Pupu, dan dosen-dosen yang lainnya buat komunitas ya, jadi tinggal ketika ada eventnya tinggal langsung naik aja itu. Jadi memang entrepreneur memang semua prodi dari awal tuh harus dibuat wirausaha sendiri-sendiri. Cuman sekarang masih belum tercover. Nah, mungkin nanti kita buat wadah ya mungkin ya, wadah untuk mengcover semua wirausaha kecil yang memang dibuat oleh mahasiswa dari masing-masing prodi, mungkin kan digabungkan, nanti kita bila perlu dibuat di surat tugas nantinya itu, buat surat tugas, jadi tetap menjalankan usahanya ketika ada P2MW lagi atau kita yang diadakan oleh Kemendikbud, tinggal naik aja itu proposal kita, tinggal pembuatan dalam bentuk tertulisnya, karena karya sudah ada. Bagus ini Teguh, nanti
itu masukan yang sangat bagus ya. Oke. Siap, Bapak. Oke, gimana Bu Sally dan Bu Putri, Bu Rizky? Nih kayaknya mahasiswa nih lagi kedinginan semua nih, hujan nih. Gugup ceknya mahasiswanya Pak ya. Iya. Mungkin Jadi boleh tambahan. boleh Boleh. Mas. Iya, Bu Sally mungkin ataupun Bu Rizky terkait judul kayaknya kalau saya lihat tadi Bu Sally menampilkan itu memang unik-unik gitu ya. Ataukah menjadi semacam pertimbangan juga semacam judul itu harus disingkat-singkat atau seperti apa nih bagusnya sepertinya? Apa sih Andri itu apa? Terkait judul Terkait judul. ya kayaknya kan kalau saya lihat yang di lampiran tadi yang Bu Sally paparkan itu memang menarik gitu ya. Jadi memang semacam trik juga mungkinnya Bu Sally judul proposal itu apakah harus semacam ada singkatan atau seperti apa itu? Pengalaman Bu Sally seperti apa tuh untuk judul dulu deh. Boleh sharing gitu Bu Sally. Baik ya. Mungkin kalau pengalaman gitu ya, mau dibuat singkatan boleh, tapi memang singkatannya itu harus kalau bisa yang memang bukan misalnya ya tadi ya contoh kemarin kami lolos PKM, jadi saya buat namanya larutan alga. Nah, alga itu kan kalau dicari rumput laut gitu ya, tapi alga itu kami bikin kepanjangan. Jadi kalau kami ada Alvarezi gambir. Nah, kalau yang seperti jadi alga itu kalau dicari ada infonya. Jangan kita bikin kemarin apa yang sempat saya di tahun lalu membahas tentang judul PKM. Kalau nggak salah, saya lupa singkatannya, pokoknya ditumpuk-tumpukannya jadi singkatan. Nah, itu jangan. Nah, terus jangan puter-puter judul. Intinya bagaimana judul itu menggambarkan isi dalam proposal. Terputus kayaknya ya. Putus ya? Nah, bisa diulang? Iya, sedikit diulang. Terputus. Jadi pertama, boleh singkatan. Tapi singkatannya yang ada maknanya. Jangan singkatan-singkatan saja. Jadi misalnya kita pengen singkatan ini, ternyata di KBBMI itu nggak ada gitu ya. Jadi kalau bisa cari yang memang ada artinya. Contoh kayak tadi, larutan alga. Alvarezi gambir. Alga itu kalau dicari ada. Nah, misal contoh, kalau ada beberapa malahan kayak kalau PKM pun ada yang nulis tidak boleh disingkat. Nah, ketika ada tulisan tidak boleh disingkat, tidak boleh ada singkatan, kita jangan. Yang kedua, jangan muter-muter judulnya. Dan jangan umum sekali. Dan kan biasanya di judul biasanya di setiap perlombaan itu kan ada tema. Contoh, seperti Wira Desa, mereka itu mengangkat produk lokal. Makanya pas kami bikin judul kemarin, pengembangan perikanan lokal. Khas gitu. Jadi, lokalnya terangkat. Atau seperti saya bilang, temanya hilirisasi. Hilirisasi. Jadi kita lihat dulu kira-kira temanya apa. Contoh kayak tadi, dia minta digitalisasi manufaktur. Artinya kita lihat apa yang kira-kira bisa kita sambungkan. Nah, satu lagi, judul itu bagaimana ketika orang baca. Contoh saya kemarin, waktu saya jadi mahasiswa, bakso ikan beromega 3. Nah, artinya singkat saja boleh. Artinya, contoh kemarin juga pernah lolos Entrepreneur Award ya, terasi tinggi protein dengan smart edible packaging. Nah, jadi ketika orang tuh tahu ketika kita mau ini nih mau bikin makanan, terus kemasannya smart edible, tahu jadi atau ini mereka mau ngangkat perikanan lokal dengan meningkatkan produk-produknya. Makanya kalau jangan bikin ini contoh saja ya, misalnya pengembangan produk perikanan di situ misalnya orang nggak tahu produk perikanannya apa, misal contoh ini karena perikanan ya, atau tadi tapi tadi contoh sebenarnya tergantung dari penilai.
tadi ada yang lolos ya, belajar yuk. Mungkin di latar belakangnya dia menjelaskan, belajar yuk ini apa? Ternyata ada platform yang menjelaskan tentang itu. Ya. Atau kemarin juga sempat buat apa namanya, intinya gitu. Baca pedoman apa sih tujuan mereka? Nah, apalagi kan kalau di apa namanya di P2MW 2023 ini tadi dia itu membentuk wirausaha yang profesional, kompetitif, membantu Indonesia dalam penguatan ekonomi bangsa. Saya yakin ketika ada untuk membantu penguatan ekonomi. Nah, jadi kan masuk nih tujuannya. Ya. Dan kalau kita bilang tadi juga di latar belakang, jangan sampai nih usaha ini hanya sampai di sini saja. Nah, jadi memang judul itu menarik ketika orang tuh penasaran, kira-kira apa nih ada di sini, gitu ya. Atau tadi, beras masa depan, misal ya contoh, beras masa depan. Apa maksudnya beras masa depan? Itu mungkin bisa jadi satu gambaran gitu ya, kalau di agribisnis gitu kan, kalau komputer misalnya, atau komputer cerdas. Ini contoh itu judul-judulnya seperti itu pernah saya lihat banyak yang lolos juga gitu ya. Bahkan kemarin ada pengalaman dari dosen apa Unsri ya, Bapak itu beberapa kali gitu ya bikin beberapa apa ya kalau dibilang kemarin kalau saya lihat nah si pendekar buah bit. Nah, jadi ternyata buah bit ini apa? Kenapa dia jadi pendekar? Nah, mungkin dia menjelaskan seperti apa. Atau di farmasi itu, nah, boleh pakai bahasa-bahasa misalnya ini kan, dissolvable microneedle. Nah, ternyata dia menciptakan apa namanya? Apa ya kalau kita bilang tuh suatu partikel kecil, ternyata mungkin berupa indikator dan lain hal untuk terapi diabetes. Nah, itu bisa. Jadi boleh tadi. Ya. Tadi kan beras masa depan atau makanan masa depan. Tapi lebih detail, makin detail, biasanya pakai khas, pakai pengangkatan lokal, atau tema-temanya, manufaktur jasa dan lain hal. Jadi kalau untuk judul, mungkin itu pengalaman dari kami. Ya, jadi jangan muter-muter, jangan terlalu banyak, dan beberapa tuh tidak bilang maksimal 20 kata. Nah, jadi kalau sudah 20 kata lebih biasanya tuh terlalu banyak gitu kan. Kalau bisa disingkatkan, jangan lebih dari 20 kata. Mungkin itu ya Pak Andri ya menambah apa namanya. Dan satu lagi mungkin ya melihat judul-judul yang pernah lolos. Nah, itu juga bisa. Gimana Mas Andri? Oke, terima kasih Bu Seli. Bukan hanya untuk pribadi, ini khususnya untuk mahasiswa sebenarnya. Untuk kita juga sebenarnya, Pak. Iya, untuk kita semua. Oke, ada lagi nggak? Mungkin kalau nggak ada lagi kita mungkin cukupkan dulu waktunya sampai sini. Mungkin ada yang ini, ada kegiatan lain atau yang lain, atau ada penyampaian lagi Bu Rizky? Iya, ini Pak Usep izin nanti minta tolong dibuatkan grup aja kali ya mahasiswanya supaya lebih mudah untuk koordinasi. Iya, harus ada grup Bu, dikoordinasi lah Bu, dikoordinir nanti. Nanti mahasiswa-mahasiswanya bisa dimasukkan ke grup supaya lebih mudah. Nah, ya, itu aja Pak Usep. Benar. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin kita akhiri dulu ya kegiatan kita hari ini. Sosialisasi P2MW. Foto kali Pak Usep, jangan lupa. Foto dulu. Foto, oke. Sama yang foto siapa nih? Bisa minta tolong Andri atau Mas Hakiki. Pak Usep itulah. Jangan. Wah, ini ada Cowboy Junior. Pakai kopi ya dari Bu Seli. Oh iya. Mana zam-zamnya? Zam-zam. Ayo foto-foto. Siapa nih? Andre. Oh, siap. Oke. Untuk slide slide pertama ya. 1, 2, 3. Tunggu dulu. Oke, kemudian slide kedua. Siap-siap. 1, 2, 3. Mas Adli tegang bener Mas.
Slide terakhir. Nah, gitu. Oke, untuk slide terakhir ya, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke. Ya, fotonya pakai filter ya. Biar cerah mukanya Pak Usep. Bercerai. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu dosen, pemateri, Bu Rizky dan Bu Sally dan adik-adik mahasiswa yang kita banggakan sama-sama. Demikianlah ya dari kegiatan kita pada siang hari ini, sore hari ini tentang sosialisasi P2MW. Semoga nanti ke depannya terus kita pantau sambil terakhir dari waktu pengumpulan. Mohon sama-sama saling kerjasamanya dosen dan mungkin Kaprodi juga bisa mengcover mahasiswa yang akan diikutkan dalam P2MW ini. Mungkin itu saja, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri kegiatan sore ini. Marilah kita bersama-sama lawaskan nafas Abdallah. Amin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Usep. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman yang lain juga. Ya, oke. Saya pilih dulu. Mahasiswa-mahasiswi USS. Terima kasih dari mahasiswa. Oke, live ya. Bye.